Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan uji coba praktikum mata pelajaran biologi, yaitu uji amilum dan protein pada bahan makanan. Tujuan dari uji coba ini yaitu untuk mengetahui bahan makanan apa saja yang mengandung amilum atau karbohidrat dan makanan apa saja yang mengandung protein dengan menggunakan reagen. Langsung saja, di sini kita menggunakan alat dan bahan. Alatnya yaitu ada bekas aqua gelas yang bisa didaur ulang. Terus bahan-bahannya, bahan makanan di sini ada kuning telur, putih telur, nasi putih, labu, biskuit, ubi jalar, dan kentang. Dan di sini kami menggunakan reagen betadin sebagai pengganti reagen Lugol atau untuk uji coba karbohidrat. Dan untuk uji coba protein, kita menggunakan cuka sebagai pengganti reagen, dan kita menggunakan cuka sebagai pengganti reagen biuret. Baik, langsung saja kita lakukan uji cobanya dari bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat. Kita akan meneteskan beberapa tetes betadin terhadap bahan-bahan makanan. Selanjutnya putih telur, nasi putih, setelah itu ada labu, kemudian biskuit, kemudian ada ubi jalar, dan yang terakhir ada kentang. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita akan menunggu beberapa saat. Nah, ciri-ciri dari reagen, ciri-ciri dari makanan yang mengandung karbohidrat, ini biasanya ditandai dengan perubahan warna pada makanan, yaitu menjadi biru kehitaman. Bisa dilihat ya teman-teman. Langsung jelaskan. Nah, dari kuning telur terlebih dahulu. Kuning telur tidak memunculkan perubahan warna apapun. Berarti dapat dilihat bahwa kuning telur tidak memiliki karbohidrat. Selanjutnya ada putih telur. Putih telur juga tidak menimbulkan warna yang biru kehitaman, berarti tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya nasi. Wah, dapat dilihat ya, nasi ini berubah warna menjadi biru kehitaman. Sudah jelas, nasi ini memiliki karbohidrat. Di sini labu juga berubah warna menjadi biru kehitaman. Berarti labu juga memiliki karbohidrat. Biskuit. Nah, ini juga biskuit berubah warna menjadi biru kehitaman. Yang mana kan bahan utama dari biskuit ini adalah gandum sumber karbohidrat. Yang selanjutnya ada ubi jalar. Ubi jalar juga menunjukkan perubahan warna, yaitu biru kehitaman. Jelas ini memiliki karbohidrat. Dan yang terakhir kentang. Kentang juga menimbulkan perubahan warna menjadi biru kehitaman, dan ini juga merupakan makanan yang memiliki karbohidrat. Selanjutnya kita akan uji coba dari makanan yang mengandung protein. Di sini kita menggunakan reagennya, cuka sebagai reagennya. Langsung saja kita teteskan ke kuning telur, kemudian putih telur, kemudian kentang,
selanjutnya biskuit, selanjutnya ubi, selanjutnya labu, dan yang terakhir campurkan pada nasi. Nah, untuk perubahan yang kita dapatkan sehingga supaya kita mengetahui makanan apa saja yang memiliki protein, yaitu dari tekstur. Protein itu dari tekstur yang mana apabila dicampurkan dengan cuka maka teksturnya akan menjadi lebih menggumpal. Kita tunggu beberapa saat. Selalu sangat baik setelah Oke, jadi setelah kita melakukan uji coba dapat dilihat ini hasilnya setelah dicampurkan dengan reagen cuka. Ini untuk kuning telur tidak menimbulkan perubahan. Hanya saja untuk kuning telur ini menjadi sedikit lebih encer ya. Selanjutnya ini ada putih telur. Nah, kita bisa lihat ya, ada perubahan tekstur menjadi lebih menggumpal. Nah, dapat diketahui bahwa ini adalah makanan yang berprotein. Selanjutnya ini ada kentang, sama tidak menimbulkan tekstur apapun. Berarti ini bukan termasuk ke dalam makanan yang mengandung protein. Biskuit juga tidak ada perubahan, jadi ini merupakan bukan makanan yang berprotein. Selanjutnya ada ubi jalar, labu, dan nasi putih. Dapat dilihat di sini tidak ada perubahan apapun. Jadi ini bukan merupakan makanan yang mengandung protein. Jadi dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa makanan yang kami uji coba itu dari Jadi dapat disimpulkan dari hasil uji coba yang telah dilakukan mengenai uji amilum dan protein dari 7 bahan makanan yang kami siapkan, yaitu kuning telur, putih telur, nasi, labu, kentang, biskuit, dan yang termasuk ke dalam makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat, yaitu biskuit, nasi, kentang, ubi jalar, dan labu. Untuk bahan makanan yang tidak memiliki protein, dan untuk bahan makanan yang mengandung protein hanya satu, yaitu putih telur. Sekian praktikum yang dapat kami lakukan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.